lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Mas Intan yang kau kenang. Halo semuanya, perkenalkan aku Made Khalsa Putri Cahaya Gangga sebagai Ketua Kelompok Ibu Pertiwi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Halo semuanya. Kenalin, aku Tiara Putri, aku Santi Jalini Santi Biasa. Aku Pandai Putra Putra. Aku ikut Surabaya Mahaguna. Kita sebagai Wawancara. Halo semuanya, aku Kadek Jalini Santi Biasa sebagai Kor Acara. Halo semuanya, aku Anak Agung Dagung Daveda sebagai editor. Halo semuanya, perkenalkan aku Niko Mangayu Pratidewi. Aku Nyoman Handra Dario. Kita sebagai penyusun makalah. Halo semuanya, jadi kenalin nama aku Karena aku Bundari dan Aku Ibu Siagung Anindya Putri Paramita. dan kita sebagai kameramen. Halo semuanya, perkenalkan aku Dewanda Dewangi dan Fani. Aku Ibu Silagung Karena Gini Payana. Kita di sini sebagai penyusun soal. Oke, pertanyaan pertama dimulai dari Fajar. Izin ya. Iya kak. Sebagai pelajar, bagaimana kamu mengenai Pancasila dan apa pendapat kamu tentang keterkaitan antara sila dalam memperkuat dan membangun kebersamaan di lingkungan sekolah kamu sekarang? Oke, jadi mohon izin menjawab ya Kak. Menurut Velove sendiri sebenarnya setiap sila yang ada dalam Pancasila itu seperti satu paket dan memiliki maknanya masing-masing, namun juga saling berkaitan satu sama lain. Contohnya pada sila pertama itu yang ketuhanan yang Maha Esa, di mana artinya itu walau kita itu sebagai bangsa yang berbeda, kita bisa menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian dari sila kedua juga itu memaknai di mana kita harus menghargai dan juga menghormati martabat orang lain. Jadi itu semua menurut Velove saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan gitu Kak. Siap. Oke, tadi kan Velove bilang kalau semua sila itu berketerkaitan. Nah, gimana sih cara Velove buat nerapin keterkaitan itu di lingkungan sekolah? Oke, jadi menurut Velove, Pancasila ini bisa banget Kak kita terapin di kehidupan sehari-harian, di mana juga sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Contohnya apabila di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa menghormati teman kita yang sedang beribadah nih Kak, tidak mengganggunya dan juga tidak bercanda. Pada sila ketiga yaitu bersatu, misalnya pada hal-hal sederhana seperti piket kelas, yang dimana itu kan membuktikan persatuan kita di kelas gitu Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Bagaimana penerapan Pancasila dapat dalam membangun sikap toleransi, disiplin, dan kerjasama? Oke, jadi menurut Velove Kak ini sesuai dengan sila yang ada di sila pertama dan juga sila kedua, yang dimana seperti yang telah Velove sampaikan, di sila kedua itu kita harus menghormati orang lain nih Kak, yang artinya kita juga kurang lebih kita harus juga mentoleransi teman kita, dan berkaitan dengan sila pertama yaitu agama nih Kak. Kita kan tentunya di Indonesia tidak hanya ada satu agama saja dan kita memiliki teman dengan agama yang berbeda-beda. Disitulah kita diuji bagaimana kita bertoleransi, menghargai, dan juga bekerja sama walaupun kita berbeda-beda begitu Kak. Oke, boleh dong Velove sebutin apa aja contoh sikap disiplin yang ada di Sisma?
Kalau menurut Velove, sikap disiplin di sini adalah di mana ketika para siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 7 Denpasar itu menaati aturan yang ada di sekolah. Contohnya yaitu masuk sekolah tepat waktu, kemudian juga tidak melanggar aturan-aturan sekolah seperti dalam aturan berpakaian. Itu adalah salah satu cerminan disiplin siswa-siswi SMA 7 Denpasar, Kak. Bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi terbuka dalam integrasi secara harmoni dalam kehidupan sehari-hari, mengatasi masalah sosial dan menjadi filter terhadap ideologi asing, serta bagaimana keterkaitan antar nilai terpengaruh membangun nasional di berbagai bidang. Oke, nilai-nilai Pancasila dalam membangun berbagai bidang. Ya, Pak. Oke, jadi untuk nilai-nilai Pancasila ya, dimana kan sebenarnya nilai Pancasila itu sebagai landasan idil, dimana landasan idil itu adalah landasan untuk bermasyarakat. Nah, untuk pembangunan, Pancasila sebagai bahan dasar dalam pembangunan itu dapat dijadikan acuan dalam berbagai aspek. Karena bisa kita tahu nilai-nilai Pancasila itu sendiri dari yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, mana setiap orang bebas untuk memeluk agama tanpa adanya paksaan. Keempat, itu kaitannya dengan demokrasi. Nah, apalagi untuk pembangunan itu sangat dibutuhkan nilai demokrasi. Ya, kalian pasti nggak jauh dari media sosial sekarang ya. Ada demonstrasi-demonstrasi di mana itu adalah tuntutan masyarakat untuk menggapai kesejahteraan bangsa Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak? Ada beberapa oknum yang dia merasa kalau agamanya itu paling benar dan mungkin sedikit menghasut untuk orang lain itu masuk ke agama mereka. Oke, ini tanggapan kalau untuk menyikapi kayak orang yang memaksa atau orang yang menganggap agama dia yang paling baik, bahkan ibaratkan memaksa orang untuk ikut agama dia. Nah, itu bisa dibilang sikap yang sangat dilarang dalam agama apapun dan juga dengan berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena balik lagi, kaitannya dengan beragama atau hak untuk memilih agama itu sudah tertuang dalam Pancasila, sudah tertuang dalam undang-undang, bahkan sudah tertuang dalam agama masing-masing. Sebagai pelajar, bagaimana kamu memaknai Pancasila dan apa pendapat kamu tentang keterkaitan antar sila dalam memperkuat dan membangun kebersamaan di lingkungan sekolah kamu sekarang? Mungkin menurutku kalau aku pribadi merasa di Sisma ini cukup terrealisasikan dengan baik ya sila-sila itu, karena aku merasakan juga 3 tahun di Sisma tidak ada masalah yang sedemikiannya, tapi mungkin lebih diperkuat aja. Dan menurut aku keterkaitannya dengan lingkungan sekolah itu penting banget. Gimana sih cara Kak Lita untuk merealisasikan makna Pancasila di lingkungan sekolah? Aku akan memposisikan diriku sebagai orang yang aku rasa cukup maksudnya cukup bisa membantu, walaupun aku emang gak bisa membantu banyak hal di Sisma ini, tapi kalau emang ada yang minta tolong, aku akan berusaha untuk bantu. Kan itu sudah ada di sila-sila ya. Terus aku juga jadi orang gak pernah beda-bedain strata sosial orang ya. Terus juga persatuan dan kesatuan, aku rasa aku cukup menjunjung tinggi solidaritas. Terus juga ketuhanan yang Maha Esa, aku rasa aku cukup rajin sembahyang. Bagaimana penerapan Pancasila dalam membangun sikap toleransi, disiplin, dan kerjasama? Jadi kan kita sekarang ada pembangunan karakter gitu ya, karakter siswa. Jadi aku rasa itu adalah hal yang emang perlu untuk dibangun dan tentunya berkaitan dengan Pancasila. Karena kan Pancasila ideologi negara. Jadi ada alasan gitu kenapa sih kita harus disiplin, kita harus toleransi dan lain sebagainya. Itu sudah tertuang dalam sila-silanya semua. Nah, tadi kan bahas soal toleransi nih Kak. Bisa Kak Lita sebutin contoh toleransi yang ada di Sisma? Di Sisma kan nggak agama Hindu semua ya. Di Sisma nggak agama Hindu semua. Aku bisa lihat dari ini sih, kelonggaran yang dikasih ke teman-teman yang beragama Muslim untuk sholat Jumat. Kan biasanya hari Jumat tuh ada sholat Jumat gitu kan di masjid dekat sini. Itu guru-guru tuh cukup memberikan waktu kepada mereka untuk melaksanakan ibadahnya. Jadi kayak ya hidup berdampingan dengan enjoy aja sih. Bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dapat diimplementasikan secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari serta mengatasi masalah sosial dan menjadi filter bagi ideologi asing, serta bagaimana keterkaitan antar sila mempengaruhi membangun nasionalisme di berbagai bidang. Oke, jadi menurut Pak, yang pertama, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu
seperti yang mungkin kalian sudah ketahui bahwasanya Pancasila itu kan sifatnya terbuka yang dimana mengikuti perkembangan zaman. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana memfilter dari ideologi asing? Kita sebagai masyarakat lah yang seharusnya mengontrol dan memilah-memilih itu, bukan harus ideologi kita. Seperti yang kita ketahui juga, kalau budaya asing kan zaman era sekarang ini, teknologi yang sudah berkembang, otomatis kebudayaan yang masuk itu pun sangat cepat. Itu bukan berarti membunuh budaya kita. Makanya sering juga digaungkan bahwasanya, oh ayo kita terus bagaimana menghargai kebudayaan kita, terus bagaimana keterkaitan Pancasila dengan pembangunan ya. Pak, mungkin contohkan ke daerah Pak. Daerah Pak itu merupakan di Desa Pejarakan. Saat ini di sana akan ada pembangunan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Ya, di sana itu yang akan digunakan itu adalah lahan produktif. Lahannya itu masih produktif, dipakai oleh masyarakat di sana untuk bertani. Kalau dilihat dari undang-undang, harusnya dicari itu lahan yang tidak produktif. Itu jika dikaitkan dengan sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu itu tidak adil. Ya, memang pembangkit tenaga surya itu memihak beberapa bagian masyarakat, tetapi sebenarnya dilihat juga bagaimana proses pembangunan itu dilakukan. Gimana pendapat Bapak tentang remaja sekarang kurang tahu tentang budaya yang mereka miliki itu, Pak? Pengaruh media sosial itu sangat gencarnya, dari luar itu sangat, dan ada istilah FOMO, pasti tahu kan tentang FOMO itu, karena remaja itu kan masih di tahap mereka mencari jati diri mereka. Bukan artinya mereka melupakan, cuma mereka sering mencari yang tren, tapi mereka masih mengimplementasikan yang ada di sekitaran mereka. Ada, menurut Budi, bagaimana penerapan makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah? Sila dari Pancasila itu ada 5 yang kau ketahui ya. Jadi sila pertama dengan sila yang lain, sila 1, 2, 3, dan 4 dan 5 itu saling kait mengait. Kalau menurut Bude, kalian harus bisa mengeterapkan sila yang keempat. Sila keempat di dalam di sekolahan ini, yaitu contohnya OSIS. Nggih? Dah. Menurut Bude nih, kalau Bude ngelihat segerombol orang yang lagi ngejelekin agama lain nih, pendapat Bude nih apa? Ya, pendapat saya itu ya sangat jelas dong, sangat tidak baik ya. Karena di dalam 5 sila kita ada terkaitan antara sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam hal ini ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kesempurnaan kita sebagai warga negara untuk menghormati satu dengan yang lain. Ya. Nah, lanjut pertanyaan kedua ya, Bude. Menurut Bude, kenapa keterkaitan sila ketiga dan keempat itu sangat penting bagi membangun rasa nasionalisme di sekolah? Ya, karena nasionalisme itu berdasarkan demokrasi. Jadi demokrasi di sini adalah demokrasi yang terpimpin. Kalian sudah mempunyai pimpinan di sini. Kalau kalian sebagai murid di sini adalah pimpinan kalian adalah ketua OSIS. Di mana ketua OSIS itu suatu pandu ya, memandu ya kalian untuk berbuat yang lebih baik lagi di dalam kemasyarakatan. Itu sangat ada kaitannya. Dalam sila ketiga harus saling menghormati, bersatu untuk yang lebih baik lagi. Caranya Bude buat ngajak orang itu bersatu. Salah satunya ya kita saling menghormati. Kita saling menghormati. Bagaimana caranya menghormati? Yaitu landasan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Nah, pertanyaannya 3, Budi. Tantangan apa yang dihadapi murid atau pelajar Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi saat ini? Tantangan itu di era globalisasi yang dinamakan geopolitik yang tidak baik-baik saja di Indonesia. Jadi kalian untuk mempertahankan itu ya kalian harus itu tadi kembali kepada basic ya, harus saling menghormati, harus saling bijaksana untuk menyikapi dan jangan engkau sampai diperdaya pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab tentang NKRI ini.
3. Halo semua. Oh my god. Rasanya